Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Dani. Kali ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan kita yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian dan isi dari teks deskripsi. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai struktur teks deskripsi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka pembelajaran kita dengan bacaan Suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Baik anak-anak, apa kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai saja. Oke, pertama kali apa sih itu struktur teks deskripsi? Nah, jadi setiap teks di dalam bahasa Indonesia itu pasti memiliki struktur teks. Nah, struktur teks sendiri adalah unsur-unsur atau bagian-bagian yang membangun sebuah teks. Nah, agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan lengkap. Pada masing-masing bagian itu tadi menjelaskan hal yang berbeda-beda pula. Nah, struktur teks inilah nanti yang menjadikan sebuah teks itu menjadi terpola dan sistematis. Oke, langsung saja kita bahas mengenai struktur dari teks deskripsi. Nah, jadi teks deskripsi itu anak-anak memiliki 4 struktur teks, yaitu yang pertama adalah judul, yang kedua disebut dengan identifikasi, kemudian yang ketiga adalah deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah simpulan atau penutup. Nah, apa sih hal-hal yang dijelaskan pada masing-masing bagian ini? Nah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini. Jadi, pada masing-masing bagian pada struktur teks deskripsi itu menjelaskan hal-hal yang berbeda. Kita mulai dari yang pertama, yaitu judul. Nah, pada bagian judul ini itu menjelaskan judul dalam sebuah teks deskripsi harus mengemukakan objek yang dideskripsikan. Nah, akan lebih sempurna nantinya jika judul ini kita menambahkan kesan pribadi kita mengenai objek yang kita bahas. Nah, contoh misalkan ya, kemarin objek yang kita bahas adalah kucing, kucingku. Nah, apa sih kesan kita terhadap kucing itu? Oh, kucing itu adalah kucing kesayanganku. Atau yang kedua, kucing itu adalah lucu. Nah, jadi judul ketika kita menulis tentang kucingku itu tadi bisa dua. Misalkan bisa kucing kesayanganku, atau bisa juga judulnya kita tulis kucingku yang lucu. Nah, itu pada bagian judul. Nah, kemudian pada bagian yang kedua, yaitu identifikasi. Nah, identifikasi ini merupakan bagian pembuka dalam teks deskripsi. Nah, letaknya ya pasti di paragraf-paragraf awal, bisa paragraf pertama dan kedua, atau mungkin hanya satu paragraf saja di paragraf pertama. Nah, identifikasi ini menjelaskan objek secara umum dan mendasar. Maksudnya apa sih? Jadi pada bagian itu penulis biasanya menjelaskan ya yang umum-umum seperti nama, kemudian bentuk atau rupanya, kemudian asal-usulnya atau sejarahnya, warna, dan ciri-ciri fisik yang lainnya. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah deskripsi bagian. Nah, ini merupakan bagian terpenting di dalam sebuah teks deskripsi. Nah, di mana penulis itu menjelaskan objek secara khusus. Apa sih maksudnya objek secara khusus ini? Nah, maksudnya gini. Di dalam deskripsi bagian, ketika kita menjelaskan suatu objek, maka yang kita jelaskan itu belum tentu ada di objek yang lain meskipun sama. Nah, misalkan tadi kita menjelaskan mengenai kucing. Nah, kucingku lah. Yang kita jelaskan di deskripsi bagian ini, ya kucing kita itu tadi. Bisa jadi berbeda dengan kucing-kucing yang lainnya. Nah, pada bagian ini, penulis itu biasanya menjelaskan sifat, menjelaskan kebiasaan, keunikan, atau keistimewaan yang dimiliki objek yang tidak dimiliki oleh objek lain. Nah, seperti itu tadi. Nah, bagian ini biasanya menjadi bagian yang paling panjang di dalam teks deskripsi. Nah, karena bisa jadi kita menjelaskan banyak hal yang unik-unik tentang objek yang kita deskripsikan. Nah, selanjutnya adalah bagian yang terakhir, yaitu simpulan atau penutup.
Nah, ini merupakan bagian akhir teks deskripsi yang biasanya terletak di paragraf-paragraf akhir. Nah, bagian ini dapat berisi kesan, bisa berisi perasaan, atau harapan penulis pada objek yang dideskripsikan. Pada bagian ini penulis itu juga bisa memberikan pesan kepada pembacanya. Jadi bukan pesan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga bisa kepada pembaca mengenai objek yang dideskripsikan. Nah, agar lebih jelas anak-anak, langsung saja ini saya berikan contoh teks deskripsi. Nah, beserta pembahasan mengenai strukturnya. Coba mari kita perhatikan. Nah, masih ingat teks ini kan? Ini teks yang kemarin. Ini saya tambah-tambah sedikit. Nah, di sini ada teks mengenai Haji B, kucing kesayanganku. Nah, di bagian sampingnya itu sudah saya berikan penjelasan mengenai judul, bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulannya. Nah, pada teks ini kan ada 4 paragraf. Nah, paragraf yang pertama setelah judul itu adalah bagian identifikasi. Nah, nanti kita bahas kenapa itu disebut dengan identifikasi. Nah, kemudian paragraf yang kedua itu adalah bagian deskripsi bagian. 2 dan 3 itu deskripsi bagian. Kemudian paragraf keempat atau yang terakhir itulah yang disebut dengan bagian simpulan. Nah, oke, langsung saja sekarang kita bahas mengapa paragraf 1 itu disebut identifikasi, paragraf 2 dan 3 itu deskripsi bagian, dan paragraf keempat itu simpulan. Nah, ini penjelasannya. Nah, mulai dari judul dulu ya. Judulnya adalah Haji B, kucing kesayanganku. Nah, judul tersebut sudah sesuai dengan aturan judul pada teks deskripsi karena sudah menunjukkan objek dan kesan umum penulis. Objeknya adalah Haji B, kucing. Nah, kesan umum penulisnya adalah sayang, kesayanganku. Berarti judulnya menjadi Haji B, kucing kesayanganku. Nah, pertanyaannya, apa boleh kita misalkan nulis judulnya cuma kucing gitu? Nah, kalau hanya ditulis kucing gitu saja itu kurang tepat. Malah lebih bagus kalau judulnya hanya Haji B gitu saja boleh. Nah, tapi yang lengkap ya tetap Haji B kucingku gitu juga boleh, atau yang paling sempurna adalah Haji B kucing kesayanganku atau Haji B kucingku yang lucu gitu juga boleh. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu identifikasi. Nah, identifikasi tadi terletak pada paragraf yang pertama. Nah, aku memiliki seekor kucing, kucingku kuberi nama Haji B, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagian ini termasuk bagian identifikasi. Kenapa disebut bagian identifikasi? Karena yang dijelaskan adalah mengenai nama objek. Nah, coba diperhatikan pada kalimat atau kata yang saya beri warna kuning. Nah, mulai dari nama objek dulu. Nah, itu yang paling atas, kucingku kuberi nama Haji B. Nah, kemudian juga asal usulnya. Dulunya dia adalah kucing liar. Nah, jadi asal usulnya Haji B dulu adalah kucing liar. Nah, kemudian yang ketiga menjelaskan mengenai bentuk fisik. Nah, fisiknya seperti kucing pada umumnya. Nah, kemudian juga dari warna. Nah, berwarna oranye. Nah, kemudian yang terakhir ekornya panjang, itu juga merupakan penjelasan fisik dari kucingku Haji B tadi. Nah, selanjutnya kita bahas bagian yang ketiga, yaitu deskripsi bagian. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bagian ini biasanya paling panjang di antara struktur yang lainnya. Kalau yang lain tadi hanya satu paragraf, deskripsi bagian di sini ada 2 paragraf. Nah, bagian ini kita termasuk ke dalam deskripsi bagian karena yang dijelaskan itu umumnya mengenai sifat objek dan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh objek itu tadi. Nah, apa saja sifatnya? Misalkan, nah di situ ada sangat lucu dan menggemaskan yang saya beri warna kuning ya. Dia sering mengeong keras ketika lapar, sering mengibas-ibaskan ekornya. Nah, juga berisi mengenai kebiasaan-kebiasaan. Misalkan apa? Dia ketika makan sangat cepat menghabiskannya. Atau ketika dia tidak diberi makanan kesukaannya, ia tidak mau memakannya. Kemudian kebiasaan yang lain, dia selalu membangunkanku ketika pagi. Nah, dan seterusnya. Oke.
Jadi bagian ini termasuk dalam deskripsi bagian. Nah, kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu simpulan atau penutup. Bagian ini termasuk simpulan karena yang dijelaskan adalah tentang perasaan dan harapan penulis tentang objek. Nah, pada bagian ini penulis juga memberikan pesan kepada pemilik kucing yang lain. Nah, mana sih yang merupakan perasaan dan harapan penulis? Nah, perasaannya misalkan itu, aku sangat menyayangi Hajibi, itu adalah perasaan penulis terhadap objek. Nah, kemudian harapannya, aku tidak mau jika sampai kehilangan Hajibi, itu adalah harapan penulis terhadap objek. Nah, di sini penulis juga memberikan pesan kepada pembacanya, kepada orang lain. Nah, itu. Jadi kepada kalian yang juga memelihara kucing, sayangilah kucing kalian. Nah, itu adalah harapan yang disampaikan, pesan yang disampaikan kepada pembaca atau pemilik kucing yang lainnya. Nah, apakah kalian sudah paham mengenai struktur teks deskripsi? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita coba berlatih soal, anak-anak. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, saya beri waktu berapa ya? 10 menit saya kira cukup ya untuk mengerjakan 7 soal ini tadi. Oke, silahkan bisa dimulai dari sekarang. Saya beri waktu 10 menit.
Oke, baik anak-anak, waktu mengerjakan soal sudah selesai. Selanjutnya, ayo kita cocokkan jawaban kalian, apakah sudah benar atau masih ada yang masih salah. Nah, berikut adalah kunci jawaban yang sudah saya siapkan. Silahkan kalian koreksi, tidak perlu dinilai terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang salah, silahkan dicoret kemudian langsung dibenarkan ya. Oke, ini adalah kunci jawabannya. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk mencocokkan jawaban kalian.
Oke, sekarang yang terakhir anak-anak, setelah kalian membetulkan jawaban kalian yang masih salah, nah sekarang di akhir pertemuan kita, saya seperti kemarin saya akan memberikan tugas untuk kalian di asrama dan yang di rumah. Nah, tugasnya adalah silakan nanti kalian mencari sebuah teks deskripsi. Nah, bagi yang asrama kalian bisa mencari di LKS yang kemarin sudah dibagikan. Kemudian yang di rumah kalian juga bisa mencari di LKS, atau kalau mau kalian boleh mencari teks deskripsi dari internet. Nah, kemudian setelah kalian temukan teks deskripsinya, silakan ditulis di buku tulis kalian masing-masing, kemudian diidentifikasi struktur teksnya. Nah, nanti cara mengidentifikasinya di tabel seperti ini ya. Nah, jadi nanti kalian buat tabel seperti ini, kemudian kalian isi, misalkan identifikasi di paragraf 1 dan 2. Nah, kemudian apa yang dijelaskan, seperti tadi ketika kita membahas bagian identifikasi pada teks HGB kucing kesayanganku. Nah, dan seterusnya, gitu ya. Baik anak-anak, saya kira untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.